Selamat sore saudara-saudari terkasih dimanapun saat ini berada. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 4549. Hai dunia, buka pintumu. Mari kita awali dengan lagu pembuka. Hai dunia, buka
buka pintumu. Lihatlah datang Rajamu, penuh dengan karunia. Siapa yang terbelenggu di dalam dosa dan maut, melihat cahayanya. Lihat Raja nan perkasa, cahaya tiba, malam sirna, hidup damai sudah tiba. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming ini, selamat sore. Pada kesempatan ini kita merayakan Ekaristi Kudus hari Jumat biasa dalam pekan ke-16, dan lewat sabda-sabda Allah ini, khususnya dalam Injil yang akan kita dengarkan, Yesus menghendaki agar kita menyediakan diri sebagai benih yang ditabur di tanah yang subur agar berbuah berkali atau berganda-ganda. Dan semuanya itu hanya dapat kita alami kalau kita senantiasa berusaha untuk bertobat. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita juga ingin memohon rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit, khususnya bagi Pastor Anton Dedian MSC, berikutnya ibu dari Pastor Samuel yang sementara dirawat di Stella Maris. Dan kita juga mau bersyukur bersama dengan saudari Eni yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Semoga rahmat Tuhan senantiasa nyata baginya dan boleh mengalami kegembiraan dan sukacita di dalam kehidupannya. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil orang supaya berbuat yang benar. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, semoga sabda-Mu berkembang subur pada kami dan semoga menumbuhkan pengharapan pada setiap orang yang mengalami kesulitan menghadapi hari depan yang serba suram serta mendambakan kedamaian dan kesejahteraan. Kami memohon rahmat kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu Pastor Anton Dedian MSC, Ibu
dari Pastor Samuel yang sementara dirawat di rumah sakit. Dan kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu Eni yang merayakan ulang tahunnya. Semoga rahmat-Mu sungguh nyata bagi kami dan bagi saudara-saudari yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dan bagi segenap umat-Mu yang merayakan Ekaristi ini. Sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sabda Allah dari kitab Yeremia. Bertobatlah, hai anak-anak yang murtad, sebab Akulah Tuanmu. Aku akan mengambil kalian, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan di Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang muda dan orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu. Lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang ditampilkan oleh Yesus dalam Injil hari ini tentang penabur mengisahkannya di dalam 4 tipe orang yang menerima sabda, atau 4 tipe benih. Benih yang pertama adalah benih yang ditabur di tanah, tetapi tanah yang tentu saja diabaikan atau di pinggir jalan. Dan benih yang ditabur di pinggir jalan pasti tidak akan mendapatkan perhatian dan bisa saja terinjak-injak, dan kalau dalam bahasa Injil dikatakan akan didatangi si jahat, dan akhirnya dengan sendirinya ia akan mati. Yang kedua adalah benih yang ditabur di tanah berbatu-batu. Adalah orang yang mendengar sabda itu, menerima sabda itu dengan gembira. Tetapi penerimaannya hanya berdasarkan rasa atau sesaat, sehingga ketika datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, ia akan segera murtad karena tidak berakar. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran. Orang mendengarkan sabda
tetapi lebih banyak khawatir tentang berbagai macam hal. Dan karena itu ia tidak pernah berbuah. Sabda itu ada, tetapi tidak pernah berbuah karena lebih banyak khawatir dengan hal-hal duniawi, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Dan yang keempat adalah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Mengerti artinya menerima dan melaksanakan sabda itu serta mewartakannya. Dan karena itulah dikatakan ia berbuah. Ada orang yang mendengarkan sabda tetapi tidak menjadi daya atau menjadi semangat bagi hidupnya, apalagi diwartakan. Yesus menghendaki agar kita menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik, agar kita sungguh-sungguh dapat menjadi sabda yang berbuah, karena kita hayati dalam kehidupan kita sendiri dan kita wartakan di dalam kehidupan itu. Dan tentu saja ketika kita menjadi benih yang baik yang ditabur di tanah yang baik pula, bukan berarti bahwa tidak ada tantangan, tidak ada cobaan. Tetapi karena berakar dengan baik, maka ia dalam berhadapan dengan tantangan dan cobaan itu tetap tumbuh karena ia kuat berakar. Itulah sebabnya ia akan berbuah. Dan ketika menghadapi cobaan-cobaan itu, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Yeremia, maka dikatakan di sana, bertobatlah hai anak-anak yang murtad. Allah menghendaki agar kita tetap bertobat ketika kita jatuh. Ketika kita mungkin merasa gersang atau kering dan tidak berbuah. Dibutuhkan suatu pertobatan agar kita kembali tumbuh subur dan akhirnya berbuah. Semoga sabda Allah ini menjadi semangat dan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita ke depan, agar kita sungguh menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, yang menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Puji syukur 690 padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari muji dan ragaku hanya dalam
berjelma, ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, kami Kau beri rezeki dari butir gandum yang sudi wafat demi kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus, janji kedamaian bagi setiap orang di dunia. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga kehadapanmu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mari kita doakan mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rochus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kekuatan kami, berkenanlah mendampingi kami dengan sabda-Mu, sebab tanpa Engkau niscaya kami tewas. Semoga dunia, manusia, dan para bangsa Kau anugerahi pengharapan akan keselamatan, dan tuntunlah kami di dalam menjalani hidup kami, agar kami sungguh dapat berbuah dan kami boleh mengalami sukacita dan hidup bahagia di hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi segenap keluarga-keluarga dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan,
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Amin. Puji syukur nomor 700. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan